tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syarif. Ia mendengarkan siaran radio Jepang yang memberitakan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar. Demikian saya mengumpulkan kita di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB menjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Serta ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak mempunyai kekuasaan lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak merasakan penderitaan akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara lebih kuat untuk melakukan kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno untuk meminta memproklamirkan kemerdekaan? Kalau kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang Tsushima. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan perang armada milik Jepang. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Perusahaan yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat.
Setelah selesai berunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih bisa dibicarakan dalam sidang PPK. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami ingin bermaksud untuk membawa Raden Soekarno kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Yufat mewakilkan anak-anak Anda serta supaya menjamin keselamatan kalian. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subardjo pada pukul 08.00 pagi. Permisi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung. Saya tidak tahu. Katakan padaku mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan di hari esoknya. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Nak, tolong antarin kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya Pak. Baiklah kalau begitu, mari ikut saya Pak. Perundingan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jalan sekarang. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu Jepang untuk dimerdekakan? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan kita belum siap. Dan kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selama menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu juga. Demi rakyat sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari ikut saya, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat berbakti dan memperhatikan situasi ini. Seperti tidak dalam dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha dan kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurangan bebek saja. Bagaimana dengan keputusannya? Saya setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Untuk saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda dari Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kita akan melakukannya besok pagi.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi ini hari sudah malam, dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menggunakan perumahan perwira Jepang Laksamana Medan. Setuju. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, Bu. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok hari. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya sangat gembira atas kabar ini. Silakan memakai ruangan ini. Saya akan beristirahat. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, bagaimana jika naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI? Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah setuju kalau mau memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana ini, Bung Arno? Begini saja, karena ini semua atas jasa rakyat Indonesia, maka dari itu atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usulan yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat yang cukup mengurus kegiatan ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Aduh, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, walau bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih, menjadi sangsaka merah putih. Brilian. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dan sudah sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai, Ibu Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini. Siap, Bung. Saya akan menyurahkan diri saya untuk mengibarkan bendera itu. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kesempatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. siap komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hosyokroaminoto, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara dari sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun untuk menyusun untuk menggapai tercipta Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu. Saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan bulan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.
dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.